Dan hormat bagimu Bapa yang disamai, kasih setiamu mengalir bagi sungai yang tak pernah kering kepada kami. Kami bersyukur untuk jemaatmu yang datang saat ini. Mereka datang tidak sia-sia karena Engkau memperhatikan mereka dan mengaruniakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Terpujilah Bapa. Mari turunkan urapan baru untuk kami mengenal Engkau dan kehendak-Mu, dan oleh Roh-Mu kami bisa mentaatinya. Dalam nama Yesus Hamasiah. Amin. Saudara-saudara, salam alaikum. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita mengambil tema membangun karakter Hamasiah, itu berarti pengajaran yang paling tinggi dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena apa, saudara? Tujuan hidup orang percaya sebenarnya satu, serupa dengan gambaran Putra Elohim Yesus Hamasiah. Yang diharapkan Tuhan untuk murid-muridnya adalah menjadi terang bagi semua orang. Itu adalah karakter Hamasiah. Jadi karakter Hamasiah ini adalah watak khusus orang-orang percaya yang membedakan dengan orang-orang kepercayaan lain. Apakah yang dimaksud karakter itu? Nah, itu harus jelas dulu. Karakter atau istilah watak itu adalah tabiat atau sifat-sifat kejiwaan seseorang yang membedakan dengan orang lain. Itu namanya karakter. Jadi ngerti dulu ya, karakter itu seperti itu yang dimaksud. Karakter suami dan istri itu beda. Karakter anak yang satu dengan yang lain itu beda. Oleh sebab itu, dengan perbedaan ini kita harus menyadari semua anak tidak harus sama. Perlakuan kita sebagai orang tua juga harus mengerti karakternya anak satu dengan lain beda-beda. Ya, itu karakter. Karakter itu hampir semua orang punya sama. Membedakan satu dengan yang lain orang itu. Nah, sekarang kita hidup di dunia ini dengan banyak orang yang punya kepercayaan atau agama yang berbeda-beda. Lantas untuk mengerti siapakah yang warga kerajaan Elohim di dunia ini siapa? Yaitu mereka yang menunjukkan karakter Hamasiah atau karakter Masiah. Itu yang perlu dipahami. Saudara bisa perhatikan perkataan Tuhan kepada muridnya. Jika engkau berbuat baik, maka perbuatan baik itu diketahui semua orang. Maka perbuatan baikmu itu menyukakan Bapa yang di surga. Begitu kan? Matius 5 ayat 16, 17, 18 itu demikian. Jadi itulah saudara-saudara, karakter. Semua orang mesti melihat kita. Jadi kalau kita jadi orang percaya, itu punya karakter. Dengan ini, tidak semua orang Kristen, tidak semua orang Nasrani, tidak semua orang pengagum nama Yahweh memiliki karakter Hamasiah dalam hidupnya. Nah, sekarang bagaimana karakter Hamasiah itu, saudara-saudara? Sebenarnya Tuhan ketika di bumi ini, saudara-saudara, itu setiap pengajarannya, baik itu dalam perumpamaan atau yang terus terang, itu Tuhan mengajarkan supaya muridnya itu berkarakter Hamasiah. Setiap pengajarannya, baik perumpamaan atau dalam pengajaran langsung. Mari kita belajar satu persatu, saudara. Intinya, tidak semua, tapi intinya maka akan saya sampaikan di sini, saudara. Saya perlu tekankan dulu, karakter itu tidak langsung lahir sampai selamanya itu langsung seperti itu, saudara. Karakter itu harus dibentuk dari faktor eksternal yang kuat.
Mana faktor eksternal yang kuat menjadi input bagi individu atau seseorang, itu yang akan membentuk karakter. Itu yang perlu dipahami betul, saudara. Nah, kalau karakternya itu terbentuk dari hal-hal duniawi, maka orang itu akan menghasilkan karakter duniawi. Orang-orang yang nampak hidupnya itu mencerminkan kemuliaan Elohim, itu adalah karakter yang dibentuk karena orang-orang yang memang setia pada firman. Mari kita lihat ajaran Yesus supaya kita belajar. Karena karakter itu, saudara, ketika saudara mengatakan membangun karakter Hamasyah, berarti saudara harus punya risiko. Mau dipenuhi Roh Kudus, yang kedua mau punya niat semangat serupa dengan Hamasyah. Kalau itu tidak dilakukan, hanya menjadi orang Kristen biasa. Nah, yang pertama mari kita lihat, saudara-saudara, bagaimana Yesus mengajarkan tentang ini, saudara-saudara. Kita lihat Matius 18 ayat 3, saudara-saudara. Ini karakter pertama yang saya sampaikan. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil ini, berubah itu di garis bawah, ya. Kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Saya ulangi ya, Matius 18 ayat 3. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sudah dewasa harus berubah menjadi anak kecil, berubah menjadi anak kecil, itu kata Yesus. Berubah, ada faktor perubahan, saudara. Ini yang perlu dipegang, berubah. Maka Tuhan juga mengatakan, mau nggak berubah, sanggup nggak berubah. Itu tantangan untuk kita. Anak kecil itu, saudara, saya pernah mengamati dari ayat ini. Saya bertonton mengamati anak-anak balita itu kalau bermain. Anak balita itu bermain, rebutan mainan, ramai, saudara. Kemudian mereka berkelahi, nangis, kemudian ditolong orang tuanya, dinasihati. Kemudian belum ada 5 menit kumpul lagi, itu damai, saudara. Damai, sukacita, seolah-olah masalah yang lalu beberapa menit itu nggak ada. Damai, seolah-olah nggak ada kesalahan temannya tadi. Kalau temannya merebut, memukul, itu sudah terlupakan. Yang ada hanya apa? Saat itu, saudara, hidup berdamai, sukacita bersama-sama, itu bisa ketawa-tawa, saudara. Padahal barusan ramil, nangis sampai begitu, sampai orang tuanya datang menolong. Itu yang dimaksud Yesus. Bisa nggak seperti itu? Tapi umumnya, saudara, kalau karakter dunia ini setelah konflik rame padu dirapat, di luar apa? Dongkol hatinya benci, akhirnya nggak mau kumpul lagi, nggak mau ke keindahan lagi, nggak mau persekutuan lagi, nggak mau pertemuan lagi. Dan apa? Seperti itu, saudara. Beda pendapat, konflik di pertemuan seperti itu. Itu bukan karakter Hamasyah, karena tidak bisa menjadi seperti anak kecil. Kemudian anak-anak itu, saudara, kalau diajar itu langsung nurut apa yang diajarkan. Anak-anak balita itu kalau diajari nyanyi, gerak-gerak, langsung ikuti saja. Gerakannya salah, lagunya salah, nggak ngerti. Yang penting mengikuti aja. Itu adalah anak yang patuh. Tuhan mengatakan tuh anak kecil itu seperti itu, saudara. Kalau firman Elohim mengatakan jadilah kamu terang,
menerangi dunia, itu ya seperti itu. Ampunilah sesamamu, tidak perlu dibahas mau ngampuni atau tidak. Itu namanya anak-anak, saudara. Jadi kuncinya terhadap firman Elohim, mau taat atau tidak. Nah, kuncinya itu bukan menafsir membahas. Nah, itu orang dewasa yang menafsir membahas. Anak-anak di dalam Elohim adalah mendengar firman dan satu tanggapan kita, mau taat atau tidak. Seperti Bapak Yahweh semula mengatakan, jangan kamu makan yang namanya daging babi. Terus banyak orang katakan, kan sudah di dalam Yesua itu sudah semuanya, tidak perlu ada aturan-aturan lagi. Kemudian ada yang mengatakan, kalau tahu sebabnya mengapa daging babi tidak boleh dimakan, saya tidak akan memakannya. Itu namanya tafsiran, reaksi tafsiran orang dewasa. Tapi anak-anak di dalam kerajaan Elohim, ketika Bapak Yahweh mengatakan jangan kamu makan daging babi, yang terjadi apa? Oke, Bapak, saya mau taat. Itu namanya anak-anak, saudara. Saya menyaksikan ini. Dulu saya tidak mengerti firman Elohim. Saya mengotak-atik. Kemudian saya tafsir sendiri, lakukan sendiri, ajarkan. Jadi saya sudah minta pengampunan kepada Bapak karena menyesatkan banyak orang. Jadi sejak dulu sampai sekarang selamanya, Bapak Yahweh tidak pernah mencabut aturan jangan makan daging babi. Selamanya ia tetap tidak boleh makan daging babi. Salah satu contohnya, ya, itu menjaga kekudusan kita. Ya, itu diteguhkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 2 ayat 1, 1 Korintus 7 ayat 1 ya. Karena kita ini sudah dikuduskan, mari kita menyempurnakan kekudusan kita, supaya kita tidak tercemar hal yang roh dan daging kita. Itu 2 Korintus 7 ayat 1. Jadi seperti itu yang diajarkan. Nah, itu hal-hal seperti itu contohnya ya. Itu anak-anak, saudara. Anak-anak seperti itu memang dan taat. Kemudian yang kedua, saudara, ada hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan untuk anak-anak ini, saudara. Saudara bisa baca di dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28. Lukas 6 ayat 27 28. Namun aku berkata kepadamu yang sedang mendengarkan, kasihlah musuh-musuhmu, berbuat baiklah terhadap mereka yang membenci kamu, berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Kasihlah musuhmu. Itu karakter Hamasiah. Tapi nyatanya dalam dunia ini sangat sulit ya. Saudara punya musuh suruh ngasih, bisa enggak? Terus terang aja. Kalau saya dulu tidak bisa. Berulang kali tak coba enggak bisa. Tetap dongkol, tetap mau marah. Apalagi saya dulu kan punya dasar bela diri yang kuat. Jadi setiap orang musuh duel. SD SMP itu hampir seminggu 2 kali duel. Ya, ngantemi orang itu biasa. Ya. Itu saya. Jadi seperti itu. Suruh mengasihi nggak bisa. Kalau lawanlah musuhmu, itu sudah bahasa dunia sudah. Tapi karakter Hamasiah, kasihlah musuh-musuh. Kalau belum bisa belajar. Saya belajar terus, akhirnya bisa. Yang kedua, saudara, berbuatlah baik terhadap mereka yang benci kamu. Masa orang dibenci berbuat baik? Bisa enggak? Terus terang, enggak bisa. Sangat sulit. Namanya benci itu ya benci. Ya, kalau ketemu berpapasan itu melengos, ya tidak ya. Kalau pas nyapu di halaman rumah,
musuhnya atau temannya yang dibenci tadi lewat, itu seolah-olah nggak lihat. Tadinya pas baik-baik belum benci itu kalau lewat langsung disapa ramah. Woi, dari mana kamu? Anu, dari warung sebelah. Oh ya, selamat ya. Tetapi ketika pas benci, lihat aja nggak mau, melengos sudah. Itu orang yang benci itu ya lihat fotonya aja nggak mau. Kalau foto bersama itu lihat fotonya yang dibenci langsung dilewati. Ya enggak? Itu namanya benci ya. Itu bukan karakter manusia seperti itu. Di rapat ada yang dibenci itu nggak jadi. Kalau enggak ya di rapat tuh diem aja gitu. Gayanya main HP gitu, ngotak-ngatik. Itu seperti itu saudara orang yang benci. Nah, tapi bagaimana berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Saya praktekkan dan berhasil. Orang yang membenci saya, bapak-bapak ini ya, kalau saya lewat, itu dia tadi ngelapi mobil itu masuk rumah. Terus kalau dia nyapu, saya lewat juga masuk rumah. Suatu ketika dia nyapu nggak sempat masuk rumah karena saya sudah dekat, dia nggak lihat. Tapi Roh Kudus bilang, sapa dengan ramah. Tak sapa dia. Oh, bersih-bersih Pak, semoga cepat selesai ya. Diem aja. Yang kedua, dia pas duduk-duduk, kemudian saya lewat, dia merengos, seolah-olah nggak tahu, seolah main apa gitu ya. Saya permisi Pak, lagi apa Pak? Diem aja. Yang ketiga, dia pas nyapu gitu, saya dekati agak berhenti itu. Wah, sergap sekali ya Pak, bisa dicontoh kerajinan Bapak ini. Terus dia, ya, tapi nggak lihat saya, cuma jawab, ya. Ketus itu suaranya, saya terus jawab. Suatu ketika papasan sama, melengos, tapi saya ruli juga, saya sama. Wah, dari mana Pak? Kok tergesa-gesa? Diem aja bablas. Ya nggak apa-apa. Ya, itu orang yang benci. Seperti itu saudara. Itu memang nyata loh, fakta loh. Suatu ketika dia mengalami sakit, nah, sudah parah dia. Saya nengok, nggak boleh masuk. Jadi dia nggak mau masuk. Di rumah sakit nggak boleh saya masuk. Suatu ketika saya bilang istrinya, ini yang nggak mau berikan, kalau nggak boleh masuk ada apa? Pokoknya dia nanti kalau masuk malah parah gimana? Tanggung saya. Kalau mati dia hidup, saya datang. Kok jamin gitu? Sok Tuhan saja. Ya, mereka orang Kristen ya, jadi sama-sama. Terus dibolehkan, tanggung ya. Iya. Terus dia tuh gayanya tidur, saudara. Saya masuk tidur. Langsung saya melihat api Roh Kudus, saya tumpangkan tangan demi Nabi Yesus, bangun sekarang. Buat ini satu tuh, dia melihat gini, terus apa saudara? Tegak gini terus, ngapain sini? Wah gini ya. Kamu jadi sehat kan? Oh iya, bangun. Terus dia bangun dari bednya itu, copot infusnya, copot, sudah terus bangun toh, iya. Gimana kabarnya? Baik. Sudah berapa hari sini diajar terus dan seterusnya. Akhirnya singkat cerita, dia cerita, saya membenci kamu karena mendengar dari orang lain gini. Ya. Terus orangnya siapa? Itu ada di luar, suruh masuk. Saya bilang, orangnya masuk. Kamu bilang tadi apa? Gini cerita. Ini loh orangnya yang bilang gini. Terus saya tanya bener atau tidak, jangan saya. Terus dia tanya bener enggak? Enggak. Katanya enggak. Berarti apa? Fitnah. Jadi dia membenci. Akhirnya apa? Mengapa kamu ketika saya tegur, kamu enggak mau jawab? Ketika saya sapa, kamu tidak mau menanggapi saya. Apakah saya ini terlalu buruk? Saya bilang gitu. Akhirnya dia cerita, saya kalau lihat kamu itu sangat benci, mau mukul lawan kamu tapi saya nggak berani. Itu ceritanya saudara. Kalau sudah damai seperti itu saudara, jadi cara berbuat baik kepada orang yang membenci kamu seperti tadi ya. Jangan tanggapi mereka sikapnya. Kalau saudara biasanya kan gini,
disapa nggak mau, oke, selamanya nggak tak sapa kamu, gitu ya. Itu bukan karakter manusia, bukan berbuat baik, membenci lawan membenci, itu karakter dunia umum itu saudara, ya toh. Nah, mari kita belajar. Sepele ini, tapi namanya karakter manusia sepele, tapi sulitnya bukan main. Harus belajar bertahun-tahun. Kemudian lagi, berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu. Mungkin saudara belum pernah dikutuk orang ya, tapi kalau saudara ya sejenis dikutuk tapi dikecam saudara dikecam, dikata-katain macam-macam, dikatakan nanti kamu akan celaka gini-gini ya, itu saudara mau kutuk. Itu Yesus katakan kutuk dilawan dengan berkat. Tapi umumnya kalau saudara dikecam donaik kene umum, marah saudara. Terus timbul benci, betul kan? Marah terus timbul benci, mbak mau ketemu lagi, mbak mau ngomong lagi, itu bukan karakter manusia. Tapi ya Masya mengajarkan supaya kita memberkati orang yang mengecam kita, mengutuk kita. Ya itu janjinya. Karena itu perlu belajar saudara. Belajar dalam hidup ini, faktor-faktor ini sangat sulit semua dalam hidup. Kalau ngomong gini mudah, tapi harus dipraktekkan sangat-sangat sulit saudara. Tapi bisa. Berdoalah bagi mereka yang menghina kamu atau menganiaya kamu. Bisakah saudara berdoa untuk orang-orang yang menghina kamu? Biasanya kalau doa yang disukai kan, pilih-pilih yang disukai. Kalau yang dibenci itu nggak mau mendoakan. Wong inget agak lihat fotonya aja nggak mau, apalagi mendoakan itu. Itu bukan karakter Hamasiah. Karakter Hamasiah ketika kita dihina, ketika kita berulang kali dianiaya, kita harus mendoakan mereka. Caranya mudah saudara. Suatu saat saya kan dimusuhi ya, dikata-kata orang depan umum, difitnah dan sebagainya, saya otomatis benci. Sering timbul, ingat dia tuh akan marah gitu. Terus saya pas doa pagi, itu diingatkan Roh Kudus, buktikan bahwa engkau mengasihi aku. Bagaimana Bapak? Saya bilang itu, buktikan kamu bisa berdoa untuk mereka. Akhirnya caranya adalah saya mulai mengingat mereka, terus mengingat perbuatan baik mereka. Seolah-olah mereka yang menghina saya itu nggak pernah berbuat jahat pada saya. Setelah itu saya masuk doakan mereka, bersyafaat untuk mereka. 3 bulan saya berdoa terus. Akhirnya mereka datang ke rumah, minta maaf. Ya, kemudian bawa barang-barang itu ya biasa. Ya, untuk tanda minta maaf. Ya, kemudian dia berbaik. Kemudian cerita mengapa mereka itu menghina saya, ngata-ngatai saya di depan umum. Ternyata juga dari faktor fitnah. Akhirnya setelah baikan ya seperti itu. Jadi kalau kita bisa berdoa untuk orang yang menghina atau menganiaya kita, kita mesti menang. Kalau kita bisa mengasihi orang yang berbuat benci pada kita, kita menang nanti. Orang itu nanti cerita. Nah, ini pengalaman hidup saudara. Sulit didapat seperti ini, tapi saudara bisa. Nah, saya yang seperti ini bisa, saudara pun apalagi bisa. Nah, bisa praktek. Itu hal yang luar biasa, saudara. Dan berikutnya adalah Tuhan menunjukkan pada saya satu hal yang luar biasa, penerimaan pada orang lain. Ya, ini cerita yang di sekolah minggu sudah umum di mana-mana, saudara. Seorang anak bungsu meninggalkan ayahnya dengan membawa harta yang banyak. Kemudian berfoya-foya. Setelah habis uangnya, masa paceklik, kelaparan, akhirnya dia menjadi pelayan ngurusi babi. Tapi makan makanan babi nggak bisa. Akhirnya dia sadar. Dalam tekanan yang paling bawah, biasanya orang sadar sudah asal mulanya. Akhirnya dia sadar, di tempat bapakku banyak upahan, banyak makanan. Mengapa di sini saya makan makanan babi aja nggak bisa? Akhirnya dia ambil keputusan, apapun yang terjadi, saya mau kembali kepada bapak saya.
jadikan budak, mau dimarahi nggak masalah. Akhirnya dengan tekad dia bertobat, datang pada bapaknya. Dari jauh bapaknya lihat, ini kepekaan roh saudara. Dari jauh melihat anaknya datang, itu langsung dia disambut. Jadi jemput bola saudara. Dia tidak menanti, tadi mendatangi anak yang datang itu. Kalau anak yang datang kalau tidak disambut baik kan ragu-ragu untuk masuk saudara. Karena itu bapaknya itu mendahului datang memeluknya. Dan saudara tahu anak tadi datang dengan pakaian lusuh dan bau, kasut yang sudah rusak, ya, dalam keadaan yang mungkin lebih kurus dari semula, dalam keadaan bau, kotor, dia dipeluk saudara. Bapaknya ini memeluk dengan kehangatan kasih. Luar biasa saudara. Inilah kasih Hamasyah yang sempurna saudara. Bisakah kita menerima anak-anak kita yang membelot pada kita, yang memberontak pada kita? Biasanya orang tua itu mempertahankan. Sebab saya sudah berbuat gini-gini tapi dia ngeyel. Itu namanya bukan karakter Hamasyah. Karakter Hamasyah itu melupakan kesalahan masa lalu. Itu pengampunan sempurna, itu melupakan masa lalu dan menerima apa adanya. Ya itu dah. Bisakah kita menerima saudara-saudara kita, jemaat kita yang dulu jaya meninggalkan kita, kemudian setelah 10 tahun datang lagi dalam keadaan payah, mungkin sakit-sakitan, sudah tidak punya apa-apa, datang beribadah. Dapatkah kita menyambut kehangatannya? Dia datang ada ragu-ragu saudara. Mampukah kita mendatanginya, menyapanya, memeluknya dan bersuka tidak? Wah, sungguh luar biasa. Saya sangat senang engkau datang lagi di tempat ini. Bisakah kita seperti itu saudara-saudara? Biasanya kalau sudah lama, apalagi dulu saudara, sombongnya bukan main. 10 tahun datang dalam keadaan melarat, nggak punya apa-apa, kondisinya kurang baik, sakit-sakitan, datang beribadah lagi. Biasanya kita cuma lihat, mau kok kan dia, ngapain dia datang lagi? Ya biasanya gitu. Itu bukan karakter Hamasyah. Tapi yang diajarkan karakter Hamasyah itu datang menyambutnya, memeluknya, melupakan masa lalu. Tapi biasanya kita dulu itu orangnya gini-gini, dulu sekarang gini, datang lagi, sekarang nggak punya untuk apa-apa, sudah lemah, datang lagi sini. Nah itu namanya bukan karakter Hamasyah. Kalau karakter Hamasyah, sambut orang itu, peluk dengan hangat, dengan kasih. Mungkin semua diajak untuk bersalaman, ya menyambut dia, suruh masuk, ya mungkin kasih minum, makan. Dan tidak membicarakan lagi masa lalu yang salah, masa lalu yang kotor, masa lalu yang gelap. Lupakan semua. Itu namanya karakter Hamasyah dalam hal mengampuni, menerima orang seperti adanya. Dan semua itu indah saudara. Saya bisa melayani di denominasi apa saja, orang-orang yang dulu membenci saya, benci saya bisa karena saya melupakan masa lalu, saya melupakan hal-hal jahat masa lalu. Kalau timbul sedikit pun saya buang dari otak saya. Ya itulah saya. Saya belajar saudara supaya saya menikmati hal yang benar dari Bapa. Itulah saudara, mari kita belajar dari ini saudara. Bisakah kita menerima orang lain sebagaimana adanya, atau kita malah membesar-besarkan masalah masa lalu? Dan itu makna pengampunan saudara. Kalau orang tidak mau mengampuni, atau mengampuni dalam arti kata-kata saja, masih mengingat kesalahan orang lain, itu bukan karakter Hamasyah. Coba saudara baca di dalam Yesaya 43 ayat 25. Dikatakan demikian saudara, Bapa Yahweh berfirman,
Akulah dia yang menghapus pelanggaran-pelanggaranmu demi kepentinganku sendiri, dan tidak akan mengingat dosa-dosa. Bisakah kita melupakan kesalahan adik kita, kakak kita, orang tua kita, anak kita, teman kita, kerabat kita yang pernah berbuat salah pada kita? Atau kita selama bertahun-tahun menyimpan kesalahan itu sehingga menimbulkan ketidaksukaan atau kebencian, atau hubungan kita dengan mereka hanya munafik. Kalau di depan umum nampaknya bagus, tapi di luar itu kalau berdua sangat benci. Itu tantangan untuk kita kalau mau menjadi karakter Hamasiah, saudara-saudara. Jadi mengampuni itu seperti bapak tadi terhadap anak bungsunya, saudara. Melupakan kesalahan masa lalu, melupakan pelanggaran masa lalu, itu yang sulit memang bagi kita, dan itu mesti harus bisa, saudara. Ya seperti itu. Mari kita belajar untuk hal itu. Kalau bisa luar biasa, saudara. Dan bagaimana sekarang ini karakter Hamasiah? Dapatkah orang berubah? Dapat, saudara. Saudara tahu namanya Kefa atau Petrus? Itu selama 3,5 tahun mengikuti Yesus, belum berkarakter Hamasiah. Tetapi saudara, setelah Petrus ini dipenuhi Roh Kudus, berubah, memiliki karakter Hamasiah. Dulu selama mengikuti Sang Mesias, gurunya, selama 3 tahun lebih, itu diajar terus oleh Yesus, ya, dikasih firman terus, tapi firmannya tidak masuk menjadi daging. Buktinya apa, saudara? Dia itu soal imannya saja sama perempuan ini kalah. Ini kan yang muridnya yang secara itu, dia menyangka, saudara, enggak. Sama perempuan aja dia menyangkal imannya, saudara. Nah, bagaimana dengan praktek kehidupan kita, saudara? Apakah kita dengan anak kecil aja harus menyangkal iman kita? Ini loh, ibu ini yang Tuhannya namanya Yahweh, terus kita enggak. Tuhan saya itu yang Maha Kuasa. Itu sudah seperti Petrus, saudara. Itu bukan karakter Hamasiah. Wah, semua nama itu sama, itu kalau di depan umum, ya, biar terima dan kasih duit. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Bisakah kita berubah, saudara? Nah, kita harus bangga, saudara-saudara, dengan nama Bapa Yahweh. Apakah kita di luaran ditanya orang di pertemuan rapat umum ini, saudara, ini kan yang pengagum nama Yahweh, yang sering menyebut nama Yahweh, bukan, sama saja namanya Tuhan itu. Yang penting kita kan udah Tuhan yang sama. Kita kan sama-sama orang Kristen, gitu ya. Itu namanya sudah menyangkal, sudah menyangkal kebenaran. Itu Petrus juga sama, saudara, sebelum dipenuhi Roh Kudus. Jadi banyak orang mengkhotbahkan tentang Petrus ini, tapi tidak membawa kebenaran perubahan. Jadi saudara, hal seperti inilah yang harus kita mengerti. Tapi setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus luar biasa, saudara, dia demi nama Tuhannya, demi nama Yahweh yang disembahnya, demi nama Yesus Tuhannya, gurunya, Sang Mesias, dia berani mati, saudara. Jadi dia mempertahankan nama Bapa dengan sangat kuat. Dia berani menanggung risiko karena kepercayaan kepada Elohim yang disembah. Itu setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus. Bahkan kalau sebelum dipenuhi Roh Kudus, Petrus ini lupa ayat-ayat kitab suci.
setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berani berkhotbah di depan umum dan dia ingat akan ajaran-ajaran gurunya yang dulu terlupakan. Itu kehebatannya sih. Hampir semua murid seperti itu, saudara. Setelah dipenuhi Roh Kudus ada keberanian. Nah, tantangan bagi kita, saudara, saya lihat juga di sidang ya, gereja-gereja ini pertemuan, saya datang, saudara. Kalau semua orang sudah tahu saya memanggil nama Yahweh, tapi ada teman saya yang itu dikatakan, wah, gimana sekarang kamu sudah memanggil Yahweh itu ya? Gimana? Dia mengelak, saudara. Dia katakan, wah, semua Tuhan sama, nggak usah bahas soal itu. Nggak. Saya dengar, saudara, berapa cara itu. Saya langsung datangi di depan, misalnya, kamu munafik, nggak layak di hadapan kerajaan surga, saudara. Kamu di dalam suatu komunitas mengatakan Yahweh Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, tapi di sini kamu mengingkarinya, saudara. Dia malu, saudara, dan teman-temannya yang dulunya itu malah mendukung saya. Oh, dia memang memanggil nama seperti kamu, tapi dia malu depan umum. Kasihan, malah diketawain banyak orang. Semua yang datang di situ adalah hampir pendeta semua, saudara. Jadi inilah, saudara. Kalau saya sekeluarga itu fanatik dengan nama Bapak Yahweh, di umum, di orang yang manapun saya menyatakan untuk menyatakan Bapak saya, nama Bapak saya bangga-banggakan. Dan akhirnya saya menarik kuasa Elohim nyata, berkat nyata, kesejahteraan nyata, damai sejahtera, umur panjang, tidak pernah sampai, tidak pernah kena obat-obatan, sehat, buat Bapak sehat. Ada orang bilang, oh, kamu kok selalu sehat, umur kamu sudah 66 tahun, tapi kok sehat terus. Saya jawabnya apa? Karena Yeshua HaMashiach di dalam kitab Yesaya 53 mengatakan sudah menanggung dan memikul semua penyakit dan kelemahan. Jadi penyakit kelemahan itu sudah ditanggung Tuhan saya. Jadi saya tidak perlu menanggung lagi. Artinya bagian saya sehat. Bagian Tuhan saya sudah menanggung sakit dan kelemahan. Ya itu seperti itu, saudara. Jadi kesaksiannya seperti itu. Ya, jadi istilahnya, saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus satu hal dilakukan lagi. Ada niat dan kesediaan untuk berubah berkarakter HaMashiach. Jadi kalau sudah dipenuhi Roh Kudus terus melupakan firman, tidak aktif lagi, tidak ada niat berubah, maka sama saja sudah. Jadi kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, kita harus mengambil sikap berubah. Raja Saul itu pertama dipenuhi Roh Kudus menjadi manusia lain, dahsyat. Tapi setelah dia jaya melupakan perintah-perintah Elohim Yahweh, akhirnya apa? Dia ditinggalkan oleh Bapak Yahweh, dan akhirnya dia sengsara, matinya pun ngenesnya. Itulah Raja Saul. Karena apa? Meninggalkan Yahweh Elohim, tidak setia. Jadi karakter HaMashiach itu setia, saudara. Apakah dengan hujan ini bisa menghalangi saya melayani? Tidak bisa. Saya bilang, Bapak, hujan seperti ini saya tembus, saya tidak basah. Roh Kudus, jalan, ayo buktikan. Saya jalan sampai sini nggak basah, cuma kecipratan-kecipratan itu. Dan nomor satu saya jalan ke sini, ya, di jalan nyaman. Belakang saya agak lebat, saya lewati enggak. Nah, seperti itu. Kan hujannya ini ganti-ganti ya lokasinya. Tapi setiap yang saya lewati tidak hujan. Tapi hujan. Ya kan? Itu seperti itu. Saya selalu katakan tidak ada yang lain yang bisa menghalangi saya melayani Elohim Yahweh.
Dikira saya orang memanjakan diri. Enggak. Saya dulu memanjakan tubuh saya. Kalau apa sedikit, wah ganti aja, saya telepon pamit. Tapi itu bukan karakter Hamasyah. Karakter Hamasyah apapun bisa dijalani. Dan yang terakhir saudara saya katakan, orang yang berkarakter Hamasyah itu kalau di tangan kiri digambarkan adalah buah roh. Ada 9 ya. Dan tangan kanan itu karunia manifestasi roh. Ada 9 juga. Buah roh itu ada 9. Itu mesti apa ya? Nah, ada kalau istilahnya disingkat tuh KSD, 5K dan P. Ya, itu buah roh ada 9 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, gitu. Seperti itu. Kelemah lembutan, ke-9 pengendalian diri. 9 ya. Itu seperti itu saudara. Buah roh. Apa langsung bisa berbuah? Tidak setiap orang bisa menghasilkan buah. Tergantung niatnya. Niat enggak itu. Seperti ini. Di sini disediakan tempat ibadah. Terus hujan. Anda sudah dipenuhi Roh Kudus. Niat enggak mau datang sini. Kalau tidak niat, saudara tidak sampai di sini. Meskipun saudara penuh Roh Kudus. Gitu kan? Itu namanya manja. Ya, manja. Kalau hujan nggak mau datang. Nah, kalau suasana terang itu baru datang. Itu namanya bukan karakter Hamasyah. Kemudian saudara-saudara, di dalam hal ini untuk yang sebelah kanan itu kan namanya karunia manifestasi Roh Kudus. Itu juga 9 saudara. Karunia perkataan hikmat, kedua perkataan ma'rifat atau pengetahuan. Begitu kan? Ya enggak? Karunia iman, kesembuhan, mukjizat, begitu kan? Karunia nubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh. 8 karunia berbahasa lidah. Yang ke-9 karunia menafsirkan bahasa lidah. 9 kan? Sama. Jadi itulah sayap orang percaya. Sayap kiri buah roh. Berarti bisa dibaca orang itu sabar, bisa mengendalikan diri, begitu kan? Setia. Kemudian lemah lembut. Lemah lembut itu kalau ditegur firman itu nurut. Jadi kalau orang lemah lembut itu kalau ditegur firman, kamu tidak pernah berdoa. Ya. Nah, firman lain kan katakan berdoalah senantiasa, jangan jemu-jemu berdoa. Lukas 18 ya. Itu mengatakan begitu. Jadi kalau ditegur kamu tidak pernah berdoa, bertobatlah. Kalau saudara marah itu berarti tidak lemah lembut, buah rohnya ada. Tapi kalau saudara menyadari, oh iya ya, saya memang tidak pernah berdoa, jarang berdoa. Terus saudara merenungkan, saudara belajar berdoa lagi, itu namanya lemah lembut. Ya seperti itu ya. Nah, karunia penyataan roh ini sewaktu-waktu pelayanan Tuhan menyatakan saudara, seperti saya tadi, tumpang tangan orang sembuh. Kemudian orang yang menyangkal Bapak Yahweh ya dan seterusnya, saya bisa berkata-kata akhirnya bertobat ya. Itu adalah karunia manifestasi Roh Kudus. Ya seperti itulah saudara. Kalau mau berkarakter Hamasyah. Jadi cukup berat kan untuk berkarakter Hamasyah. Nah, oleh karena itu belajarlah. Kalau Petrus mengikuti Yesus terus saja 3 tahun lebih belum berkarakter Hamasyah, ya masih mengandalkan dirinya, betul kan? Dia mengandalkan pedangnya itu. Ketika ada orang-orang mau menangkap Yesus di Taman Getsemani itu, Petrus pun mengandalkan kekuatan fisiknya, ambil pedang langsung pedang itu sampai telinganya putus.
sama sang Mesias diambil telinganya, tempel lagi. Jadi itulah saudara-saudara, jangan mengandalkan fisik, jangan mengandalkan kalau saya punya ini saya bisa datang, kalau tidak punya ini saya tidak bisa datang. Ya, jadi inilah saudara tantangan buat saudara. Buktikan saudara setia, buktikan saudara rajin, itu semua firman Elohim. Mari saudara-saudara, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan niat yang kudus dan tulus, kita belajar menjadi orang yang berkarakter Hamasiah. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami berdoa supaya firman-Mu menjadi benih kerajaan-Mu di dalam hati saudara-saudara kami ini yang sudah mendengar berita ini, dan akan menjadi tumbuh menjadi pohon kerajaan-Mu Bapa, yang menjadikan berkat bagi semua bangsa, keselamatan melalui saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa, dengan Roh-Mu Engkau membuat kami berkarakter Hamasiah. Mari terus Bapa, Engkau ajari kami, tuntun kami supaya berkarakter Hamasiah. Di dalam nama Yesus Hamasiah, turun berkat Bapa Yahweh atas engkau semua. Usahamu, pekerjaanmu, hidupmu, pelayananmu dibuat Bapa berhasil dan beruntung untuk kemuliaan Bapa. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.